Yesus Kristus datang hanya untuk orang-orang Yahudi, seperti mana dikatakan oleh tetangga-tetangga sebelah. Yesus itu kan datang hanya untuk orang Yahudi, dan mereka memakai narasi di mana ada seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus, kemudian Yesus menganggap dia gugup gitu. Apakah benar seperti itu? Yesus datang hanya untuk orang Yahudi? Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini adalah caption saya menulis, terus saya posting di akun Facebook saya. Nah, kita lihat dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, di mana tetangga sebelah memakai ayat ini, lalu mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus itu datang hanya untuk orang Yahudi. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita." Dengan berteriak-teriak jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, ini ayat yang mereka gunakan untuk mengatakan bahwa Yesus itu datang hanya untuk umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ayat ini dibawa perikop perempuan Kanaan yang percaya. Kemudian ayat ini saya berikan judul iman yang teruji ya teman-teman. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan perempuan Kanaan itu? Poin-poin pentingnya yaitu kita lihat tuh dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Di situ poin-poin pentingnya, perempuan itu datang, perempuan itu berseru, perempuan itu mengikuti, perempuan itu mendekat, perempuan itu menyembah, perempuan itu berkata. Nah, apa yang kita dapat dari narasi ini teman-teman? Sekalipun Yesus tidak mempedulikan dia, atau sekalipun Yesus membandingkan dia atau menganggap dia seperti anjing, bahkan murid-murid Yesus sendiri pun meminta kepada Yesus untuk pergi atau kata kasarnya mengusir dia. Namun perempuan itu tidak menyerah dan tidak malu. Bahkan Yesus sendiri menguji iman perempuan itu, dan seketika itu juga anaknya sembuh teman-teman. Mengapa iman perempuan itu dipuji oleh Yesus? Jawabannya karena 6 poin yang di atas ini teman-teman. Karena perempuan itu datang, perempuan itu berseru, perempuan itu mengikuti, perempuan itu mendekat, perempuan itu menyembah, perempuan itu berkata. Jadi, lalu pertanyaannya, prinsip umum apa yang kita ambil atau tarik untuk masa kini dalam narasi itu ya teman-teman. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, prinsip umumnya adalah, satu, sekalipun Yesus tidak mempedulikan atau menjawab kita jangan menyerah. Itu ada di dalam ayat 21 sampai 25. Ayat 21 sampai 25 ya teman-teman. Kemudian kita harus mengakui dengan kerendahan hati. Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi pertanyaannya, kenapa Yesus memakai kata anjing? Karena bangsa-bangsa lain dipandang hina oleh orang-orang Yahudi. Mereka disebut dan dianggap sebagai anjing jika dibandingkan dengan umat Israel yang begitu luhur dan terhormat. Dan Kristus tampak mendukung hal tersebut di sini. Oleh karena itu, ia memandang bahwa tidaklah pantas bagi orang bukan Yahudi untuk turut ambil bagian dalam kebaikan-kebaikan yang hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi istilah anjing itu adalah orang-orang non-Yahudi, dan kita harus mengakui itu. Tetapi ada catatannya. Ketika Yesus telah mati, dan pada waktu itu tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Di situ tidak ada perbedaan lagi antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Kemudian kita juga bisa melihat sebagaimana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di situ tidak dikatakan seorang Yahudi ya, tetapi seorang pun. Kemudian kita juga bisa melihat dalam Matius pasal 28 teman-teman. "Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua bangsa muridku." Di situ bukan pergilah jadikanlah semua orang Yahudi, tetapi semua bangsa ya teman-teman. Kemudian pada saat Yesus meninggal, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya di situ tidak ada perbedaan lagi antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Kemudian Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya ya teman-teman, clear semua, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang Yahudi menolak Yesus Kristus? Kita lihat ya teman-teman. Karena mereka memiliki pengharapan dan pemahaman yang salah tentang Mesias yang akan datang ini teman-teman. Kita lihat ya teman-teman. "Oh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung." Kemudian kita lihat lagi ya teman-teman dalam Yeremia. "Sungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita." Kita lihat lagi ya dalam Yesaya. "Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Garis bawahi kata lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, pengharapan Israel terhadap Mesias itu, mereka mengharapkan Mesias yang berasal dari keturunan Daud atau manusia biasa, dan bukan Tuhan atau Allah. Karena mereka mempercayai bahwa Mesias yang akan datang atau dijanjikan itu datangnya dari keturunan Daud, sehingga gelar yang paling umum itu adalah anak Daud. Lalu harapan mereka juga ya teman-teman, itu mereka berharap seorang Mesias yang raja duniawi, yang hebat, dan yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sedang dijajah oleh orang-orang Romawi, dan mereka berharap Mesias yang datang ini adalah Mesias yang raja duniawi, sehingga dapat membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Nah, dari mana orang-orang Israel memiliki harapan seperti itu teman-teman? Dari ayat-ayat yang saya sudah berikan tadi. Misalnya Yesaya 35 ayat 4, kemudian Yesaya 6 ayat 1 sampai 2, kemudian Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Oleh karena ketidakpercayaan mereka ya teman-teman terhadap Yesus, mereka menolak dia, mereka menyalibkan dia, bahkan membunuh. Dan akibat dari ketidakpercayaan mereka dan penolakan mereka ya teman-teman, bahkan Yesus dibunuh. Maka seluruh bait Allah, imam-imam, dan korban dosa dan semua tipe atau gambaran tentang Yesus itu telah dihapuskan. Kenapa? Karena Kristus telah menggenapi dengan kematiannya.
Kita bisa baca dalam Matius pasal 27 ya teman-teman. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kemudian kita bisa membaca lagi dalam Efesus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Perhatikan ya teman-teman dalam ayat ini. Yang dibatalkan dari hukum Taurat itu hanyalah hukum-hukum yang misalnya berhubungan dengan upacara keagamaan atau seremonial law seperti sunat, perjamuan Paskah untuk merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kemudian misalnya domba korban untuk dosa. Lalu peraturan tentang najis dan tahir, larangan makan macam-macam binatang dan lain sebagainya. Sedangkan hukum Taurat yang termasuk hukum moral seperti 10 hukum Tuhan itu berlaku sampai selama-lamanya. Kita lihat ya Matius pasal 5 ya teman-teman. Baca tuh sampai selesai. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kemudian ya teman-teman, dalam perjanjian baru, Yesuslah yang dinyatakan sebagai imam besar untuk selama-lamanya. Dan keimaman Yesus itu tidak bisa beralih kepada orang lain. Dengan demikian sekarang tidak boleh ada imam manusia biasa, karena Yesus adalah satu-satunya imam atau pengantara antara kita dengan Allah. Kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 14. Nah baca ya, Yesus sebagai imam besar. Dan masih banyak ayat lainnya ya teman-teman. Dan juga ya teman-teman, nubuat atau ramalan perjanjian lama tentang Mesias itu semua tergenapi. Perjanjian lama kan memang menubuatkan atau meramalkan bahwa Mesias akan menderita dan mati ya teman-teman. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Kita bandingkan lagi Kisah Para Rasul 13 ya. Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Kemudian ayat yang ke-29, dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, Yesus, mereka menurunkan dia, Yesus, dari kayu salib lalu membaringkannya, Yesus, di dalam kubur. Kemudian juga akibat dari penolakan mereka ya, rencana Allah untuk memberikan jalan keselamatan kepada manusia juga tergenapi. Kenapa? Karena Allah memang merencanakan supaya Yesus atau Mesias itu mati di salib. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 2. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kita bandingkan lagi dengan Yesaya 53. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Mengapa Allah merencanakan kematian Kristus di salib? Jawabannya supaya melalui salib atau kematian itu ia bisa menebus dosa-dosa umat manusia dan memberikan jalan keselamatan kepada manusia ya teman-teman. Kita baca dalam Efesus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, diri Yesus, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kami yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat karena oleh Dia Yesus kita kedua pihak dan dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kemudian juga ya teman-teman, kenapa orang-orang Yahudi mereka menolak Yesus? Itu karena pemahaman mereka juga salah ya teman-teman. Kenapa? Karena pemahaman mereka menunggu seorang Mesias dan Nabi yang akan datang. Jadi kita lihat ya dalam Yohanes pasal 1 ayat 21. Kemudian kita baca ya dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 21 ya teman-teman. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau yang mengaku dan tidak berdusta? Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Dan engkaukah Nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Dalam ayat ini ya teman-teman, mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah engkau Elia? Jawabnya bukan. Lalu mereka bertanya lagi, apakah engkau Nabi yang akan datang? Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Perhatikan ya teman-teman, dalam ayat yang ke-21 itu ya teman-teman, engkaukah Nabi yang akan datang? Nabi yang akan datang ini ya teman-teman jelas merujuk ke Yesus Kristus, sebagaimana yang ada dalam kitab Ulangan ya teman-teman. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nabi yang akan datang ini ya teman-teman, sebagaimana yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 21 dan juga dalam Ulangan 18 dan juga dalam Ulangan 18 ayat 18 ini ya teman-teman. Itu merujuk kepada Yesus Kristus. Tetapi anehnya, entah karena alasan apa ya teman-teman, orang-orang Israel ini jelas membedakan antara Mesias dengan nabi tersebut. Tetapi gereja mula-mula tahu bahwa nabi yang akan datang itu adalah Kristus sendiri. Kita bisa lihat itu dalam Kisah ayat 32. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi jelas ya teman-teman, setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu sudah tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Kenapa? Karena semua hanya memiliki satu jalan, hanya satu jalan menuju ke surga atau menuju ke Bapa. Kita bisa melihat dalam Yohanes-nya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus Kristus. Jadi hanya ada satu jalan. Bukan salah satu, tetapi hanya satu jalan menuju ke Bapa, menuju ke surga. Harus melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salam sadar, salam toleransi, semoga sadar. Terima kasih.